Pak Pri, saya justru melihatnya begini Pak Pri. Apa yang disampaikan kemarin bahwa ada bahaya laten Partai Komunis Indonesia, bukankah justru itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat Pak Pri? Ya. Bagi orang komunis, pihak komunis menjadi resah karena menjadi terbongkar. Ya. Tapi bagi yang tidak, setelah saya bilang di TV One kemarin, banyak apresiasi gitu kan, baik dari senior, ya, TNI Polri, sipil, para prajurit sersan sama kopral bekas yang udah pensiun, gitu, teman-teman, ya kan. Terus ada forum komunikasi umat beragama, itu menjadi membenarkan, dia juga merasakan gitu. Nah, kalau saya mengatakan ya beberapa waktu yang lalu, janganlah para tokoh itu membuat statement yang meresahkan masyarakat, ya, seperti masalah SARA, konflik. Kalau ini lain loh Pak, komunisme itu benar-benar harus nancep di sanubari setiap rakyat Indonesia itu musuh bebuyutan, musuh bersama. Iya, karena komunis itu ideologi. Ideologi bangsa Indonesia itu Pancasila. Jadi yang boleh hidup di negara Indonesia itu ya ideologi Pancasila. Nggak ada ideologi lain. Gitu. Dengan demikian mungkin Pak, seharusnya kalau mendengar yang Bapak sampaikan tadi, seharusnya kejadian yang ada di Jogja, reaksi dari partai PDIP atas berita itu, ya harusnya tidak demikian, ya, Pak. Ya, seharusnya tidak demikian. Itu terlalu berlebihan dan menunjukkan tudingan itu menjadi kena gitu. Tudingan kan seharusnya nggak gitu. Kalau saya jadi orang PDI Perjuangan, walaupun Bu Mega juga sudah lama itu nggak ada instruksi, terus akhirnya juga Sekjen juga meralat nggak ada instruksi, walaupun sudah beredar SMS, betul atau enggak ya, Sekjen PDI Perjuangan itu buat SMS untuk siaga 1, ya kan, sedang ngurus izin ke polisi, ya pokoknya tinggal tunggu perintah gitu. Itu tersebar gitu ya. Dan setelah tersebar memang ada kejadian seperti itu ya, di TV One di Jogja itu tanpa berlebihan. Seharusnya gitu kan, sebaiknya tuh ya itu tadi ngomongnya gini, karena itu harus diwaspadai semua aja, semua partai politik, ya Pak Prabowo juga, semua partai, semua bangsa, organisasi. Benar yang dikatakan Prianto, kalau memang itu indikasinya benar. Namun perlu saya nyatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang berasaskan Pancasila. Karena saya baca itu, cukup itu aja. Tapi ternyata reaksinya berlebihan. Nah, reaksinya kebalik, apa tidak membuat statement seperti itu? Dan, nah ini, saya juga belum pernah cerita. Saya itu pernah menghadiri suatu acara bersama-sama Pak Taufik Kemas almarhum. Terus beliau cerita sama saya, Apri, saya lupa benar, tapi beliau cerita benar, sumpah. Pak Pri, kita itu melihat mereka itu, anak-anak ex-PKI itu kasihan. Gitu. Maka kita ingin merawat. Kalau nggak kita rawat dan kita arahkan, gitu, nanti siapa yang akan mengarahkan dia? Gitu. Beliau katakan gitu. Jadi, kalau apa yang disampaikan Pak Taufik itu saya kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Pram pada waktu itu, menegur orang yang nyanyi-nyanyi dengan tangan kiri, itu benar. Benarnya ada dua, memang benar ada putra-putra ex-PKI yang masuk PDI Perjuangan dan memang dibina oleh PDI Perjuangan untuk jalan lurus, kan gitu sebenarnya. Gitu. Yang dikhawatirkan justru momentum ini akan digunakan meluluhlantakan itu negara kesatuan ya, ini, Pak. Ya masing-masing harus melihat. Kubunya Pak Prabowo juga jangan sampai lena, bisa saja disusupi juga gitu. Jadi tindakan-tindakan yang mengarah ya, kelihatan komunisme PKI ini ya harus dilihat oleh semua orang. Saya baca tulisan Pak Alfian Tanjung, dosen UHAMKA. Setelah saya melempar itu, banyak itu tulisan yang mengutuk PKI itu banyak itu. Beliau mengatakan, iya, di LKS, lembaran kerja siswa, juga ditemukan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban salah satu opsinya komunis. Itu saya baca, tadi nggak jelas tapi ada gitunya, Pak Alfian Tanjung. Beliau siap debat
masalah komunisme ini. Berarti memang komunis itu memang bahaya laten, Pak. Bahaya laten. Ini ideologi. Ideologi itu kalau belum tercapai ya gitu loh. Tapi itu tadi, kalau rakyat Indonesia yang dulu putra-putranya ex-PKI itu sadar bahwa paham itu adalah tidak pas untuk bangsa dan negara Indonesia yang bersendikan Pancasila dan berideologi Pancasila, ya sudah, jangan lakukan hal yang aneh-aneh. Jangan studi banding bagaimana pengkaderan kader komunis di desa, di kecamatan. Ya untuk apa gitu loh. Jadi Pak Pri ingin mengatakan bahwa jangan coba-coba Anda membangun paham itu di negeri ini akan menjadi musuh bersama bangsa ini. Oh iya, Alfian Tanjung itu, Pak Alfian Tanjung itu nulis bahwa masa lalu itu musuhnya PKI satu NU, Iya. Muhammadiyah, gitu loh. TNI, terus Angkatan Darat, terus apa ada lagi? Saya lupa. Itu musuhnya PKI gitu. Jadi saya kira ini ya Pak Pri ya, ini menjadi catatan kita bersama bahwa bahaya itu tetap ada di tengah-tengah kita kalau kita tidak waspada. Semua lini. Di media, di kalangan media, di kalangan TNI, Polri, ya partai politik apa saja. Sebab apa? PKI itu kan canggih gitu. Kalau kita lihat sejarahnya aja dulu ada Syarikat Islam. Syarikat Islam bisa dimasukin sama paham komunis sehingga Syarikat Islam itu pecah. Ada merah sama putih. Kita harus belajar sama sejarah.